Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini utamanya tentang hadiah untukmu dari semesta. Ini adalah kejutan yang indah untuk dirimu yang kemarin-kemarin sudah struggling, sudah berusaha. Kita lihat hadiahnya apa ya dari semesta. Dan perlu diingat, this is walaupun pick a card, bentuknya tetap kolektif. Yang baca itu yang datang secara energi, atau yang aku baca secara energi bukan hanya kamu saja, tapi karena ini kolektif jadi kamu harus bijak dalam menelaah informasi, jadi bisa sana bisa tidak, dan energinya bisa vice versa, bisa terbulak balik. So yang namanya pick a card, terutama untuk kalian yang butuh pesan untuk dirimu yang memang sesuai sama kehidupan kamu, gunakan intuisi dalam memilih. Bener-bener gunain intuisi. Pilihan pertama ada batu yang stone yang ini, kristal yang ini. Pilihan kedua ada kristal yang ini. Pilihan ketiga ada kristal yang ini. Jadi, satu, dua, tiga. Jadi harus benar-benar menggunakan intuisi, harus benar-benar menggunakan uh, hati kamu. Kamu tanya di hati kamu tanya di dalam diri, hadiah dari semesta untuk diri kamu apa. Dan untuk kalian yang butuh energi healing, usahakan untuk releasing dulu apapun alasan yang membuat kamu butuh healing. Jadi dirilis dulu, dilepas dulu, lalu sit back, relax, enjoy the video. Nikmatin videonya, dengerin suara aku. Kalau kamu ngerasa ngantuk-ngantuk, ngerasa pengen merem, jangan ditahan, jangan dilawan. Berarti energi healingnya bekerja. So, kita pilih kartu dulu ya. Untuk kalian yang gak mau nunggu, nanti tinggal lihat aja di bawah uh, timestampnya di box deskripsi atau di komen. Jadi aku akan memperlihatkan proses untuk memilihnya. Oke, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi aku pilih pilihan yang pertama dulu. Untuk yang pilih pilihan pertama. Oke. Untuk yang pilihan kedua. Untuk yang pilihan ketiga. Oke. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Aku tetap aku pilih satu lagi dari oracle cardnya. Jadi kita lihat keyword untuk diri kamu atau hadiah dari semesta apa. Tarik nafas, fokus sama energi kamu, fokus sama pertanyaannya, hadiah dari semesta untuk dirimu apa. Untuk yang pilihan pertama,
Untuk yang pilihan kedua, untuk yang pilihan ketiga. Oke. Jadi ini untuk yang ketiga. Pilihannya, pilihan pertama, yang kedua, yang ketiga. 1, 2, 3. Yang pertama ini Gersel. Yang kedua yang ini. This is the green stone. Yang ketiga yang ini. Oke, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung pilih aja. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke? Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, ini untuk kalian yang men-skip di awal, aku tuh udah pilih. Jadi aku udah memperlihatkan proses pemilihannya. Aku belum lihat sama sekali. Ini adalah hadiah untuk kamu dari semesta. Aku nggak cek energi ya, untuk mempersingkat waktu. So, this is your presents atau hadiah dari semesta. Ada King of Swords, ada Queen of Cups, sama ada Eight of Pentacle. Pertama, kamu mendapatkan sebuah kenyamanan finansial. Di sini dari Eight of Pentacle itu achievement di arah materi. Jadi apapun yang hubungannya sama finance, apapun yang hubungannya sama aset-aset, apapun yang berhubungannya sama materi, di situ akan lebih baik. Dan dari Eight of Pentacle, aku ngelihatnya ini seperti kayak kamu menanam, ini ada panen rayanya. Jadi berbuah semua apa yang kamu tanam. Dari keadaan Eight of Pentacle, secara keadaan gampangnya gini. Kamu mau mengeluarkan uang buat makan, buat kebutuhan pokok, atau bahkan untuk membeli ini itu bisa terpenuhi gitu. Karena kalau dari Eight of Pentacle, konsepnya juga seperti kamu mampu untuk bisa memberikan dirimu kenyamanan gitu, memprioritaskan diri untuk hal-hal yang dasarnya dari materi. So, kalau dari Eight of Pentacle, di sini juga ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada Libra, Gemini, Aquarius. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek sama rising, Venus, and Vedic rising. Oke? Dari King of Swords, dilihat di sini ada beberapa kalian yang berambisi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk meraih sesuatu. Ambisimu didengar oleh semesta dan semesta membantu. Dari energi The King of Swords ini bisa dibilang kamu diberikan sebuah senjata untuk berperang lah. Konsep berperang tuh seperti kehidupan, ada tantangan, ada rintangan, kamu diberikan senjatanya agar apapun yang kamu jalanin, kamu akan di sisi aman. Dari Queen of Cups, di sini ada sensitivity. Untuk kalian yang di arah spirituality, kamu akan lebih sensitif lagi. Cuman kalau dari the Queen of Cups ini lebih seperti hatimu akan lebih banyak mendominasi memang. Di sini ada logika dan hati, tapi untuk keadaan ke depan kalau aku lihat karena lebih sensitif, apa yang kamu lakukan berdasarkan hati di situ. Jadi akan membalancing si ambisi kamu ini soal materi. So, untuk kalian yang feminine, kamu akan bisa dibilang berada di posisi dimana diperhatikan, diperjuangkan. Kamu juga akan lebih bisa merasakan, okay, this is love nih untuk yang feminine. Dan kamu pun akan lebih bisa di posisi pasti. Oke, kamu mendapatkan konfirmasi dari semesta, kamu mendapatkan konfirmasi dari pasangan. Kalau kamu punya pasangan, untuk love life pun kamu akan lebih jelas arahnya kemana. Untuk yang maskulin, di sini aku ngelihatnya
ada sisi dirimu yang sebenarnya ditaklukkan. Jadi yang tadinya keras nanti akan jadi soft. Hati yang tadi keras akan jadi lebih lembut lagi. Di situ aku ngelihatnya kenapa ada yang mencuat adalah sisi sensitif, dimana nanti logika kamu sama perasaan kamu bakalan balance gitu. Cuman kalau aku lihat di sini apapun yang di kepala itu berperang. Contoh kamu berada di dalam situasi yang bagi keadaan atau perspektif diri kamu ini berkabut lah. Kamu bakalan ada di kebingungan, ini akan di-clearkan, akan dijernihkan. So aku bakal lihat dari sini dulu. Di sini ada keyword, ada community, ada diligent, sama ada simplicity. Kamu akan lebih praktikal lagi. Kalau kamu nanya praktikal itu apa? Praktikal itu kamu mensimpelkan atau memudahkan untuk meraih sebuah kebahagiaan. Jadi apapun yang kamu lakukan itu jelas. Langkahnya jelas, planningnya jelas, hasilnya juga jelas. Dan kamu pun tidak terlalu terbelenggu sama ekspektasi, tidak terlalu terpenjara sama ekspektasi. Karena kalau dari simplicity di sini, everything that you do, kamu lakuin dengan hati. Aplikasikannya juga simple. Hasilnya pun kamu bakalan lebih membahagiakan gitu. Kalau dari simplicity sendiri, di sini sarannya pola pikir harus sudah dimudahkan. Jangan terlalu banyak overthinking, jangan terlalu banyak untuk mikirin hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan. Di sini ada diligence. You need to control something that you can control. Kamu harus bisa mengatur sesuatu hal yang memang harusnya kamu atur. Ada diligence itu istilahnya kayak yang harusnya dirapihkan, kamu rapihkan. Yang harusnya kamu biarkan semesta yang kerjakan, biarkan. Gitu. Jadi kalau seperti gini lah, kayak petani menanam. Kalau padi-padi kan ada sectionnya gitu ya, ada di kotak sini, di kotak sini, di kotak sini, atau di bagian sini padi, di bagian sini tanam ubi, di bagian sini tanam cabai. Contohnya seperti itu. Dari effort di situ kan yang menanam dan men-section, yang ngotak-kotakan itu diri kita sendiri. Yang memilah-milah tempat yang mana diri kita sendiri. Tapi yang membiarkan itu tumbuh, itu bukan kuasa kita. Itu kuasa semesta sama yang di atas. Jadi kita melakukan sesuatu untuk merapihkan hidup kita. Sisanya biarkan semesta yang ngebantu. Dari community, di sini aku ngelihatnya kamu akan berada di lingkungan pertemanan atau lingkungan yang memang sangat membantu karir, sangat membantu perkembangan diri atau mendorong kamu melihat potensi diri. Dari the community di sini, kalau aku lihat kamu akan lebih dekat sama orang-orang yang bisa kita konotasikan sama lah sama diri kamu. Let's say kamu sosok orang yang suka masak, contohnya kayak gitu. Kamu bakalan ketemu orang-orang yang bahkan lebih ahli dalam memasak. Jadi banyak ketemu mentor, banyak ketemu teman-teman yang sudah nyemplung di dunia permasakan sebelumnya. Contohnya seperti itu, bukan secara harafiah ya. Dari community sendiri, orang-orang di sekitar kamu itu bisa dibilang punya andil yang cukup gede, cukup besar untuk perkembangan diri, atau andil yang cukup besar untuk ngedorong kamu ke arah kemenangan. So, aku bakal lihat lagi dari tarot deck yang lain. Kita bakal lihat memvalidasi hadiah dari semesta untuk dirimu. There's great guide, angel, divine power, like God, goddesses. Give from the universe for the people who pick the choices. Number 1. Di sini ada the Ace of Chalice or the Ace of Cups. Di sini ada 2 of Cups. Jadi untuk yang pilihan pertama dikasih ngomongin soal community atau orang-orang sekitar yang lebih akan membaik untuk diri kamu. Teman-teman yang akan bisa dibilang ada, bukan hanya dalam keadaan kamu happy-happy, tapi dalam keadaan kamu down pun tetap ada.
Tapi di sini juga ada partnership. So untuk kalian yang feminine, kamu akan berhubungan sama orang yang jelas, memberikan kamu kepastian, memberikan kamu sebuah hubungan percintaan yang memang kamu pun tidak berada dalam kebingungan gitu. Jadi nggak bingung dia perasaannya gimana, nggak bingung ini arahnya gimana, karena that person jelas banget, bahkan dia akan ngasih tahu kamu gitu. Untuk kalian yang maskulin, kamu akan berhubungan sama sosok orang yang sangat sensitif. Jadi kamu bakal ngerasain cinta yang bener-bener kayak shower, kayak kamu lagi kepanasan, butuh air, itu bener-bener kayak shower, mengguyur dirimu dengan cinta gitu. Dari Ace of Cups di sini, this is a new romance ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada siklus romansa baru untuk dirimu. Kalau dari Ace of Cups di sini dilihat pertemuan memang berdasarkan perasaan romantik. Jadi ada orang yang hubungannya awalnya pertemanan, terus tumbuh jadi lovers. Kalau ini memang saat bertemu, niat dari awal juga untuk menjadi pasangan. So di sini juga ada Two of Cups. Two of Cups itu partnership. Ini bisa dalam kerjasama soal karir atau kerjasama soal hubungan percintaan. Untuk kalian yang single, this is ada hubungan ya, percintaan yang akan kamu mulai. Untuk kalian yang sudah punya pasangan, di sini akan lebih bisa menghargai pasangan masing-masing dan akan lebih jelas arahnya ke depannya seperti apa. Happiness itu saran ya, coba dimudahkan lah kebahagiaannya. Jadi when we simplify our happiness, di situ kita bakal lebih bisa puas in everyday life untuk ngerasain kebahagiaan yang hakiki itu seperti ini. Saat kamu mengcomplicated things, jadi contoh kebahagiaan itu harus materinya gini. Di istilahnya kayak mimpi lebih disulitkan lagi untuk digapai, di situ kamu pun akan merasa terjebak sendiri gitu. Jadi lepaskan diri kamu dari sebuah belenggu which is expectation, di situ kamu akan lebih bisa mendapatkan kebahagiaan. So give permission and protection to give for the people who pick choices number 1 from the universe. Give from the universe. Di sini ada Ace of Wands. Ada 2 aces di sini, benar-benar ada new beginning. You creating something lah. Jadi ini bisa dibilang kayak saat kamu melakukan sesuatu, membuat sesuatu, di situ ada jalan yang akan muncul. Let's say kayak gini, kamu yang tadinya di rumah aja, kamu gak mau bergaul, terus tiba-tiba kamu ngajak teman kamu buat hangout atau nanya teman kamu hangoutnya di mana. Di situ kamu akan mendapatkan yang aku bilang jalan baru untuk having perjalanan cinta atau perjalanan ke arah karir. Di sini ada Two of Wands. Jadi ada this is what I love kalau energi kayak ini. Ini ada Ace of Cup, Ace of Wands, Two of Cup sama Two of Wands. Jadi 2 benar-benar ini kayak banyak synchronicity. Kamu bakalan dapat banyak pesan lewat angka kembar. Kamu melihat satu-satu atau 11 atau bahkan 2 atau 22 gitu. Kamu bisa ngeliat angka itu. Dari Two of Wands sendiri, di sini ngomongin soal kestabilan. And then kalau Ace of Wands, there's some spark that's happening. Kamu akan lebih menemukan gairah lagi dalam melakukan sesuatu. Yang kemarin ngerasa jenuh, ngerasa lost, ngerasa terjebak, ngerasa tersesat, ngerasa aduh aku bukan diri aku nih. Kamu akan nemuin diri kamu sendiri. So, aku bakal lihat pesan dari Romance Angel because this is because ini adalah ada romance-nya. Message for the people who pick choices number 1. Ada playfulness di sini. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi untuk bisa merasakan cinta-cinta atau getaran-getaran cinta, biarkan diri kamu untuk menikmati romansa-romansa atau bisa dibilang
flirting, playfulness, di bawah santai hubungannya. Di sini ada chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Jadi nanti kamu akan ketemu sama seseorang yang bagaikan magnet. Pertama, kamu akan ada rasa ketertarikan yang luar biasa, tarik menarik yang luar biasa, dan di sini akan tumbuh chemistry. Ada getaran-getaran cinta yang bakalan kerasa. Jadi aku bakal lihat pesan dari oracle yang lain. This is untuk membantu saja. Okay, there is spirit guide, angel one power like I think this is. Say my ghost can speak the truth. This is for the people. Pictures is number 1. Ada Kutumi, Clock of Wisdom. You already know the answer, you seek, trust what you know. Jadi untuk kalian yang terjebak dalam sebuah pertanyaan kenapa, kapan, sebenarnya kamu udah tahu jawabannya sendiri. Percaya sama apa yang kamu ketahui, percaya sama diri sendiri, percaya sama hati. Hati kamu ada jawabannya. Jadi hati itu beda sama perasaan. Jadi lebih banyak untuk kontemplasi agar kamu tahu jawabannya. Di sini ada Isis, Magic Manifestation. Your dream, vision, and goals are becoming reality. Stay focused. Jadi diminta untuk fokus sama mimpi-mimpi kamu, sama goal hidup kamu. Karena kamu dapat memanifestasi apa yang kamu inginkan. Dalam segi karir, finansial, dalam segi materi, dalam segi romance, dalam segi love life. Di sini saat ada magic manifesting, apa yang kamu idam-idamkan atau yang kamu doakan akan menjadi realita. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. There's red guide, angel of power like I think it is. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Six of Cups, ada the Princess of Cups. Di sini menunjukkan karena ada sensitivitas yang meningkat, kamu akan bisa merasakan lagi apa yang kamu percayai tentang cinta akan terwujud. Dari the Six of Cups di sini juga ada feeling nostalgia, kamu akan creating memories. Cuman dari Six of Cups ini yang kamu idam-idamkan soal percintaan yang happy, yang kayak ayo ngedate Sabtu Minggu, ayo nonton, di sini akan terwujud. Di sini ada keadaan percintaan yang kayak zaman-zaman SMP SMA. Dari Six of Cups aku ngelihatnya juga di sini akan ada sebuah pertemanan yang punya benefit gitu. Dari Princess of Cups, okay. Ini kalau aku selalu ngomongnya kayak energi bucin ya. Jadi bulan-bulan ke depan, jadi ini this is timeless. Kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Jadi 1 bulan ke depan kamu akan ngerasa bucin itu kayak gimana, atau dibucinin seseorang tuh kayak gimana. Jadi ini the type of relationship yang kamu akan jalanin yang worry-nya tuh dikit gitu. Worry-nya itu paling cuma karena beda pendapat atau kayak alasan-alasan yang kayak sepele lah, kayak aku nonton film horor, enggak, aku mau nontonnya film romance, berantemnya hal-hal yang sebenarnya di luar dari core value kalian. Cuman kalau masalah core value hidup atau prinsip-prinsip soal percintaan dan komitmen, kalian berdua tuh kayak punya kecocokan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, keadaannya seperti apa selanjutnya, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap sabar karena ada antrian. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang milih pilihan kedua. Jadi, ini aku akan bacakan langsung tentang hadiah dari semesta untuk dirimu setelah kejutan dari kerja keras yang sudah kamu lakukan belakangan ini. Ini aku langsung bacain tanpa ngeliat energi kamu karena untuk mempersingkat waktu. Oke, perlu diingat. Jadi ada ini
ada kejadian. Kalau kamu lihat di pilihan pertama itu ada kejadian kartu semuanya jatuh di samping aku. Deck ini yang jatuh ke sini. Cuman yang lucu adalah kan um, sebagai pilihannya ada stone yang ini. Stone-nya tapi ketukar tadi sama yang nomor 3. Jadi kemungkinan ada pesan juga untuk kamu di pilihan ketiga. Tapi kita lihat dulu yang ini. Oke. Jadi ada the Ten of Wands, ada the Ace of Wands, sama ada the Five of Wands. A lot of fire. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu akan lebih bisa dewasa, menjadi orang yang lebih bisa memahami mana yang prioritas dalam kehidupan, mana yang bukan. Ten of Wands di sini responsibility. Orang yang punya responsibility berarti dia punya kenikmatan yang lebih, tapi dia juga punya tanggung jawab yang lebih gitu. Jadi kalau aku lihat di sini semesta memberikan kamu tanggung jawab yang lebih gitu. It's like gini. Ada orang yang dikasih hadiah dari semesta untuk membantu 10 orang, let's say. Saat ini dikasihnya lebih jadi 100 orang. Jadi kemampuan diri kamu akan meningkat, bisa dari spirituality, bisa dari segi kemampuan untuk tadi aku bilang membantu, kemampuan untuk mengayomi, kemampuan untuk leading, kemampuan untuk mengarahkan, kemampuan untuk memimpin. Jadi diberikan sesuatu yang lebih. Dari the Ace of Wands, di sini ngomongin soal growth. There's a new beginning, udah pasti. Setiap angka 1 pasti ada awal mula. Cuman kalau yang aku lihat dari Ace of Wands sendiri, kalau kamu dikasih tongkat kehidupan, kalau aku tarik benang merahnya seperti ini. Kamu akan menjadi sosok orang yang lebih bijak, lebih mampu untuk mengarahkan. Karena tongkat kehidupan kamu bukan hanya untuk kamu saja, tapi bisa untuk orang-orang sekitar, bisa untuk orang yang lebih banyak lagi gitu. Cuman dari the Five of Wands ini competition. Kamu akan lebih aktif lagi, lebih banyak yang kepo, lebih banyak yang ingin tahu tentang diri kamu, akan lebih populer lagi dan pasti akan ngedapetin beberapa tantangan. Cuman tantangannya karena kamu dikasih Ace of Wands, di sini adalah sebuah tantangan yang kamu pun bisa untuk menghadapinya gitu. So aku bakal lihat dari keywordnya. Di sini ada purification, ada voyage, sama ada transformation. Aku bakalan minum dulu. Yang tadinya hitam akan jadi putih karena ada purification. Jadi purification ini sama kayak, gimana ya gambarin ya, kayak kucing lah gini. Kucing yang biasanya liar di luar, terus dia kemana-mana, jalan-jalan ke komplek atau keluar komplek, dan situ kan kotor kan. Kucing liar tuh mainnya di mana-mana pokoknya, kena hujan, kena panas. Tapi saat bertemu sama majikannya, dibawa masuk nih ke rumah, dibersihin dulu, terus habis dibersihkan diberikan tempat yang nyaman. Jadi udah bukan waktunya untuk exploring lagi, tapi untuk menikmati kehidupan. Keadaan kamu seperti ini. Yang tadinya struggling, yang tadinya berusaha untuk menanjak di kehidupan, semesta bilang enough. Sekarang kamu akan dibersihkan semuanya, karma-karmanya dibersihkan, yang negatif energi negatif dari luar dibersihkan, dihempaskan. Kamu diberikan tempat yang nyaman untuk bisa istirahat gitu. So dari voyage ini adalah perjalanan, bisa secara harafiah nih perjalanan. Kamu liburan, kamu mampu untuk kesana kemari lah untuk liburan, untuk menenangkan diri, atau transformasi bentuknya, karena di sini juga ada transformasi. Jadi ini shifting energi yang tadinya, contohnya energi kamu di frekuensi 10 tiba-tiba jadi langsung di frekuensi 50, karena korelasinya adalah tanggung jawab di sini. Jadi yang tadinya let's say kayak di tangga nomor 5 lah, langsung di tangga 10 gitu.
Jadi ada voyage, di sini ada transformasi, ada shifting. Di sini ada transformasi, ada perubahan yang luar biasa. Nah, perubahannya bisa di perubahan mental, pola pikir, di perubahan cara pandang, vision, cara kamu untuk menerapkan pemahaman kamu di realita atau secara fisik. Cuman karena ada the transformation and purification yang tadi aku bilang, sama kayak konsep kucing liar, terus akhirnya mendapatkan kenyamanan di rumah, menemukan rumahnya, dimana di situ saat habis kamu dibersihkan atau kamu clearing energi kamu, di situ yang tadinya terlihat gelap akan terang. Ini transformasinya juga bisa seperti yang tadinya kamu santai-santai aja bahkan jadi lebih sibuk, atau sebaliknya, yang tadinya sibuk banget bakalan jadi santai gitu. So, aku bakalan lihat dari tarot deck yang lain, kita memvalidasi untuk hadiah dari semesta untukmu. Terus Spirit Guide, Angel, Control, Like, Guiding Goddesses, honestly my ghost, I can speak the truth. Message from the universe. Give from the universe for the people who pick stone number 2, the green stone, choices number 2. Give from the universe. Ada the Four of Pentacle, stabilan, and then ada King of Wands. Aku buka semuanya dulu. Ada the Eight of Cups, sama ada the Knave of Chalice. That's a romance. Ada romance tapi tidak dominan ya. Yang dominan spirituality akan nambah, and then give itu kamu punya skill apa nih dalam hidup. Let's say kamu adalah seseorang yang pintar untuk bernyanyi, suara kamu akan lebih indah lagi. Segampang itu sebenarnya gift dari semesta, dimana kamu akan lebih expert atau lebih ahli di bidang yang kamu jalanin. Yang dominan akan hadir dalam hidup kamu tadi selain spiritual gift atau bakat spiritual, atau bahkan ini ngomongin soal spirituality yang akan lebih meningkat, tapi ini juga ngomongin soal agreement about financial situation. Di sini kamu akan lebih wise lagi, lebih bijak lagi. Yang tadi aku bilang, kebijakan itu kamu bisa aplikasikan. Kadang-kadang orang bijak tapi ya udah simpan aja di dalam, jadi tidak teraplikasikan di realita. Nah, ini kebijakan kamu, mampu kamu aplikasikan ke realita, dimana ini bakalan ngebantuin soal finansial. Dan di sini ada someone that will help you about that situation, tentang kerjaan atau tentang finansial gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, semesta itu kadang ngasih hadiah bukan hanya langsung brak nih dikasih gitu, tapi ada perantara, dimana nanti kamu akan melihat seorang yang hadir dalam hidup kamu memberikan apa yang harusnya semesta berikan, tapi lewat dia, perantara. Ini bisa helping secara finansial, karir, atau bahkan romance di sini. You seeking higher purpose di sini kalau aku lihat. Dari sebelah sini aku ngelihatnya kamu ini orang bekerja pasti untuk mendapatkan kenyamanan finansial. Tapi entah kenapa dirimu bekerja untuk mencari sesuatu yang lebih, bukan hanya finansial aja. Jadi jiwa dirimu ini melakukan sebuah pemberontakan tentang hal-hal yang berbau materi. Aku ingin mencari sesuatu hal yang lebih lagi nih purpose-nya gitu. Jadi di sini ada spiritual awakening atau bahkan dorongan diri kamu untuk mencari tujuan hidup yang lebih bermakna lagi gitu. Jadi kalau aku lihat financially stabil, semesta memberikan kamu kestabilan di dari pola pikir juga bukan pola pikir yang harus foya-foya lagi ya. Ini lebih seperti mengamankan diri kamu untuk masa depan lah. You feel secure sekarang, kamu juga secure nanti gitu. Jadi aku melihat di sini dari keadaan Knave of Chalice,
Dari the Eight of Cups di sini, kamu mampu untuk meninggalkan situasi yang kemarin tentang percintaan, keraguan-keraguan, ketakutan-ketakutan percintaan, kamu sudah mampu untuk meninggalkan dan akan digantikan dari the Knave of Chalice ini Offering of Love. Cuman kalau aku lihat di sini, sorry, siklus romance yang lucu adalah gini, kamu mampu meninggalkan tapi kamu gak ngerasa kosong. Jadi walaupun ada orang yang datang, kamu gak bergantung sama orang itu gitu, which is cukup bijak. Dan di sini kayak conquering something. Conquering tuh kayak menaklukkan sesuatu lah. Nah, aku tidak bisa menspesifikkan apa yang kamu taklukkan karena di sini balik lagi ada aspeknya, elemennya beda-beda. Ada yang dapat menaklukkan sisi negatif, ada yang dapat menaklukkan ketakutan sendiri, ada juga yang dapat menaklukkan soal ketakutan finansial, ada juga yang dapat menaklukkan si karma-karma percintaan. So, aku bakalan lihat dari Romance Angel ya. Kita bakalan kasih pesan about your love life. Message for the people who pick choices number 2. Nanti aku bakalan lihat dari deck yang lain, tapi aku lihat dari oracle-nya dulu semuanya. Ada this could be the one, you already met the romantic partner you seek. Jadi kamu sudah bertemu sama sosok orang yang memang diperuntukkan untuk kamu. So let's take the three of it. Okay. Ada stay optimistic about your love life. Jadi kamu harus bisa tetap punya optimisme ya. Karena saat kamu memiliki kepercayaan ya yang luar biasa sama semesta, semesta pun akan dapat menunjukkan keajaibannya. Tapi kalau misalnya kamu gak percaya, mau semesta ngasih kamu keajaiban tentang percintaan di depan mata, kamu gak akan notice itu gitu, karena kamu akan terus-terus melogikakan. Jadi tetap harus punya optimisme. Free yourself, it's time to take back control of your life. Ini waktunya kamu untuk ambil lagi kontrol diri kamu. Jadi finding yourself, nemuin diri sendiri yang kemarin lost, harus ditemuin kembali. So aku bakalan lihat lagi dari message from the spirit guide. There's spirit guide, angel of one power, like Genesis. Message for the people who watch this video. Okay. Di sini ada Lord Ganesh. Infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection are increasing, dimana kamu akan lebih memperluas jaringan pertemanan setiap hari, bahkan ya setiap hari sih, bisa setiap minggu sekali kamu bertemu orang baru lah. Dan di sini obstacle atau rintangan-rintangan dan tantangan itu dihempaskan dalam hidup kamu untuk ngeraih infinite abundance, dimana kemakmuran yang kamu dapatkan tidak henti-hentinya. Sorry, kalau gue yang Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Dimana yang mampu untuk ngelepasin diri kamu sendiri sama karma adalah diri kamu sendiri. Kalau semesta dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar, tapi kamu gak keluar, ya sama saja. Let's say kayak misalnya kamu dalam situasi yang toxic, kamu dikasih jalan keluar, tapi kamu diem aja, tidak akan ada hasil yang sama saja. Jadi move beyond drama, kamu buat sendiri jalan kamu, dan kamu harus memberikan space untuk energi baik dalam hidup. So, kita bakalan lihat, aku mau memvalidasi lagi tentang pesan dari semesta. Hadiah dari semesta. Third spirit guide, angelic one power like goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to set through people who pick choices number 2. Gift from the universe. Ada the Knight of Pentacle. Ada the Seven of Pentacle. Ada the Nine of Swords. Sama ada the Knight of Cups. Kalau aku lihat di sini, semesta memberikan kamu banyak ide-ide. Coba direalisasikan ide-idenya, dan kamu dapat
Ini kartu slow down, kartu untuk relax, kartu untuk bisa menikmati. Nine of Pentacle itu kenyamanan finansial yang stabil. Jadi kalau aku lihatnya kamu mendapatkan kestabilan. Kalau kudanya jalannya cepat, kamu gak akan dapat nikmatin apa yang kamu punya. Jadi when the clock is slow down, just enjoy the keadaan kamu. Dari energi The Nine of Pentacles sendiri, ini diminta untuk sabar. Tapi kalau aku lihat di sini, wait, di sini ada sebuah it's like gini loh. Kalau kamu memutuskan sesuatu hal terburu-buru, hasilnya let's say 10 lah gitu. Tapi kalau kamu slow down, kamu coba untuk mendalami, kamu coba untuk menikmati, waktunya pun gak kamu buru-burukan, malah hasilnya jadi 100 gitu. Jadi sabar. The Seven of Pentacle ini kayak ada panen raya, cuman belajar untuk bisa sabar. Balik lagi nih kartu sabar juga ya. Seven of Pentacle sama kayak nanam strawberry lah, itu tumbuhnya kan gak dalam satu malam gitu, jadi ada proses. Dari The Knight of Cups ini balik lagi ada romance, jadi akan ada seseorang yang hadir untuk memberikan romansa soal kehidupan. Tapi aku lihatnya di sini karena harus melewati beberapa konsep purification ya dari diri kamu sendiri. Jadi saat untuk kalian yang nonton masih punya isu-isu soal masa lalu bukan hanya soal pasangan masa lalu, tapi from your childhood trauma, atau kamu bahkan punya ketakutan yang datangnya udah lama banget lah gitu dari kamu kecil. Ini di healing dulu, dibersihkan dulu. So, jadi The Nine of Swords, belajar untuk nikmatin apa yang ada di dalam hidup kamu. Jangan terlalu banyak untuk musingin tentang aku punya ini, punya itu, harus ngapain ya. Belajar untuk bisa living your life to the fullest. So, kita bakal lihat the outcome of the situation. Jadi aku, ini gede banget ya kartunya. Tapi aku maunya pakai kartu ini untuk outcome. Spirit Guide, Angel Pandora, like I think it says. Tell me about the outcome of the situation. I need to card for this group. Kan? Ada Six of Swords. Going to take it. Ada The Star sama ada Ten of Wands. So, kita bahas Ten of Wands dulu. The outcome, responsibility akan lebih besar. Gini, kayak orang dari manajer ke CEO lah. Kita ngomongin soal kedudukan di perusahaan, let's say seperti itu. Tugas manajer apa sih? Kan misalnya ini itu. Tapi tugas CEO pasti lebih besar lagi, ya kan? Sama kehidupan. Apa yang dikasih ke kamu, entah itu jabatan, finansial, atau bahkan love life, tanggung jawabnya akan lebih besar. Ini aku kesampingkan karena tidak muat. Jadi aku bahas ini dulu. The Six of Swords, kamu akan mendapatkan tempat yang lebih tenang lagi. Ketenangan, kamu dapat moving on dari situasi-situasi yang memang sudah lagi bukan untuk dirimu. But the Six of Swords itu moving to calmer water. Sama kayak the ocean. The ocean itu kan kayak ada ombak, ada badai lah, let's say di situ. Cuman di sini kamu digerakin ke arah yang lebih tenang lagi, gitu. Harus tetap jalan, walaupun harus slow down. Slow down tuh bukan berarti diem ya, tapi itu jalannya dinikmatin dulu, gitu. Di sini ada The Star, harapan yang akan terwujud. Ini agak explicit sebentar. Jadi, kalau The Star ini keadaannya gini loh. Kamu dikasih chalice nih, dikasih teko yang abundance-nya, airnya, kemakmurannya tidak habis-habis. Kalau kamu giniin, kalau misalnya kamu diem aja, itu akan sia-sia. Tapi kalau kamu tuangin, itu akan berguna, gitu. Jadi apa yang kamu dapat, coba kamu
rilis, kamu kasih ke dunia, kamu kasih ke semesta, dan kamu kasih ke orang-orang sekitar. Dan di sini dari the start, harapan apapun yang kamu inginkan bakalan terwujud. Jadi aku lihat di sini gini, intuisi akan semakin kuat untuk beberapa kalian yang yang ada di dalam perjalanan spiritual. Atau yang kalian itu punya misi-misi khusus di dalam dunia ini. Kamu akan lebih grounded, tapi kamu juga akan lebih sensitif. Dimana di situ akan lebih balance. Aku ngeliat di sini yang sama kayak bakat-bakat yang lama yang udah dilupakan, bahkan kamu nggak tahu kamu punya bakat itu, nanti akan bermunculan. So, this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, yang namanya personal reading itu dibuatkan secara personal, hanya untuk diri kamu, tapi harus sabar. Oke. Jadi kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini aku akan bacakan tentang hadiah dari semesta untuk diri kamu yang kemarin sudah struggling atau kamu sudah berusaha. Kita lihat hadiahnya dan kejutan dari semesta apa. Aku gak cek energi, aku langsung saja melihat kejutannya apa. Perlu diingat, ini adalah pilihan ketiga. Jadi tadi itu kalau kamu lihat nomor 1, ada sebuah kejadian gimana tumpukan kartunya itu berantakan di sini. Jadi berantakan bukan, tapi tetap misah gitu. Cuman ini batunya ketukar tadi. Ketukarnya karena yang satu loncat ke bawah, yang ini ada di nomor 2 pilihan. Jadi kalau misalnya kalian tadi awal-awal pas milih ketarik ke nomor 2, berarti di situ juga ada pesannya untuk kamu. So, kita nikmatin saja pembacaannya, oke? Ini ada the Tower, ada the Nine of Wands, sama ada the Lovers. Of course, ya. Di sini ada energi Capricorn, Aries, Scorpio, Gemini. Aku mau ngomong Libra, tapi kalau aku lihat di sini juga ada fire sign, which is Leo, and then Aries. Ini cek summarizingnya and Venus dan Vedic rising ya. Kalau misalnya aku ngomong soal zodiak. Jadi semesta memberikan kamu sebuah pertemuan sama seseorang yang tidak terduga, bagaikan petir di siang bolong. Duar, ketemu sama seseorang yang mengguncangkan hidupmu. Yang tadinya kamu tenang-tenang saja, tiba-tiba langsung kayak, what happened with me? Apa yang terjadi sama aku? Tiba-tiba aku deg-degan gak karuan gara-gara orang ini. Jadi keadaan seperti itu. Dari the Nine of Wands, kamu defensive tentang keadaan itu. Kalau aku lihat defense, kenapa? Sama, setiap orang punya defense mechanism. Wah, setiap orang itu auto ya, kalau aku bilang yang namanya insting untuk melindungi diri itu udah pasti ada. Jika ada sesuatu hal yang gak biasa, pasti kita akan defense. Sama kayak kamu biasanya makan nasi nih, tiba-tiba sarapan kamu diganti jadi sarapannya cuma telur doang, gak pakai nasi. Kamu kan pasti akan bertanya-tanya. Atau kamu biasanya kerja di siang hari, tiba-tiba diganti shiftnya jadi malam hari. Di situ ada sebuah keadaan yang berubah drastis dalam kehidupan kamu. Untuk beberapa kalian, the Tower ini kita ngomongin soal spiritual awakening yang terjadi. Kadang-kadang spiritual awakening itu ada pacuannya atau ada triggernya. Ada yang triggernya tentang kehilangan seseorang. Aduh, langsung berat nih perasaan aku. Langsung gak enak. Ada yang triggernya adalah kehilangan seseorang, kehilangan hubungan. Harus berubah kebiasaan, dilepaskan dari seseorang, atau dilepaskan dari suatu grup gitu. Jadi ada sebuah destruction karena memang dari awal fondasinya bukan yang itu, harus dirubah fondasinya gitu. Let's say kamu biasanya rumahnya itu 1 tingkat gitu, kamu mau bangun 2 tingkat, 3 tingkat, tidak mungkin pakai fondasi yang lama,
pasti harus diganti fondasi yang baru. Sama kehidupan pun seperti itu. Semesta memberikan kamu bantuan untuk merubah fondasi hidup agar lebih baik. Dari the lovers, the choices. Tapi tetap ada di tangan kamu. Whether kamu mau ngelanjutin apa yang semesta berikan atau kamu mau bertahan. Tapi yang jelas adalah sebuah pertemuan sama seseorang. Ini dominan banget ya. Kalau aku lihat di sini pertemuannya sebenarnya bisa membalancing dirimu sendiri. Terus aku ngeliat di sini ada yang tadinya tidak harmonis akan jadi harmonis, but to be honest, kebanyakan dari kalian akan ada sebuah pertemuan sama soulmate. So aku bakal lihat keywordnya dulu untuk ngebantu. Di sini ada truth. Kamu akan mendapatkan sebuah kejutan dari kebenaran. Yang tadinya kamu bingung di dalam kegelapan, tiba-tiba kamu mencari sebuah informasi and then you get your information soal kebenaran tersebut. Dan di sini yang tadinya kamu pikir, oke, aku harus berdiri dengan tegap. Ternyata kamu harus belajar untuk surrender gitu. So di sini ada embracing sama ada pleasure. Kamu akan menemukan pleasure dalam kehidupan, mendapatkan kenikmatan. Cuman di sini ada embracing. Caranya adalah dengan menerima sebuah perubahan. Karena kalau aku lihat ya, untuk kebanyakan dari kalian udah pasti ini soal perubahan yang sangat drastis gitu. Tower itu udah pasti selalu sudden, cepat datangnya. Tidak kita duga, tidak bisa kita prepare, itu datang dengan tiba-tiba gitu. Sudden awakens, ada yang tadinya ignoring sinyal-sinyal sekarang bukan sesuatu yang bukan hal yang bisa kita ignore gitulah. Yang kemarin denying harus menerima keadaan gitu. Aku ngeliat di sini ada selain transformation ya, ini ngomongin soal fase healing sebenarnya. Ini chaos, ini sesuatu yang berantakan, tapi yang namanya berantakan kayak kamar berantakan, kita punya change untuk ngebersihin dan merapikan gitu. So aku bakal lihat lagi. Tiba-tiba dong mampet untuk yang nomor 3 ini. Jadi ini ngomongin soal lifestyle, stamina, kesehatan, ini harus difokusin juga ya. Just spread cat and live on power like cutting answers, give mission and protection to the people who pick choices. Number 3, the Dalmatian stone. I need to know about. Just spread cat, show me about. Give from the universe for the people who pick choices. Number 3. The gift from the universe. The 7 of Wands. Ini sama kayak energi defense, dimana kamu mencoba untuk bertahan. Di sini ada, oh my god, ada the Knight of Pentacle. Tunggu sebentar. From the universe. Kamu dapat melawan kalau ketakutan kamu sendiri di sini kalau aku lihat. The Swords, Ace of Swords. Ten of Wands. There's a lot of responsibility. Ini mirip banget kayak nomor 2. Dimana setiap orang yang punya responsibility itu pasti dikasih sesuatu yang lebih. Let's say kayak dari kamu kelas 1 SD terus naik ke kelas 1 SMA lah langsung. Pelajarannya kan akan lebih berat, ya kan? Responsibility-nya juga akan lebih besar. Sama kayak dari manajer ke CEO, tanggung jawabnya juga akan besar. Kamu dikasih sesuatu yang lebih untuk punya tanggung jawab yang lebih besar. Ini kamu tahu ceritanya King Arthur kan? Dimana King Arthur itu punya pedang yang bisa pakai pedang tersebut
Yang bisa pakai pedang tersebut cuma King Arthurnya doang, Excalibur namanya. Jadi itu punya magical power tersendiri. Tapi balik lagi, karena itu customize cuma buat si King Arthur doang, jadi yang bisa pakai cuma dia doang. Nah, di sini yang tahu yang di batu, yang ditancapin di batu, yang bisa ngangkat yang worthy doang, sama yang bisa memenangkan peperangan ini cuma kamu doang, karena di sini kamu dikasih pedangnya. Istilahnya semesta memberikan kamu special gift, memberikan kamu gift yang cuma bisa dipakai cuma sama kamu doang. Ini untuk kehidupan kamu sendiri. Secara personal bisa memenangkan apapun yang terjadi di kehidupan kamu. Dari knowledge, pengetahuan, dari skill, dari bakat. Ini bakalan ngebantu gitu. Kalau dari The Knight of Pentacle, ini keadaan yang memang stabil. Kalau kita ngomongin soal, let's say bukan ini, kita hal-hal lain di luar dari finansial lah. Di finansial kamu stabil. Cuman di hal-hal lain dalam kehidupan kamu harus banyak sabar gitu. Cuman dari keadaan yang tadi aku lihat tuh adalah ini, dari the Seven of Wands. If you see di sini, ini wands tapi dia pakai swords. Istilahnya dia fighting their own demon lah gitu. Ini kamu dikasih pedangnya untuk itu. Kamu dikasih pedangnya untuk bisa mengalahkan sisi tergelap diri kamu, untuk bisa kamu kontrol gitu. Let's see ya, aku bakalan lihat dulu. Seorang leader, seorang pemimpin itu mendapatkan kepemimpinan tuh, ada yang dapat privilege, ada orang yang sangat beruntung mendapatkan privilege, dikasih aja gitu. Tapi ada orang yang harus struggling untuk dapat itu. You need to earn it. Kamu harus bisa usaha untuk bisa deserve it. Di sini kamu mendapatkan senjatanya atau mendapatkan cheatingnya untuk ngeraih itu sebenarnya. Ini balik lagi bisa konsep soal pekerjaan. Jika kamu memang fokusnya saat ini soal pekerjaan, atau tentang love life, tentang keluarga, atau bahkan tentang pertemanan. Jadi balik lagi, ini disesuaikan sama kehidupan kamu. Apa yang kamu fokusin saat ini gitu. Oke? Aku bakal lihat dari message from Spirit Guide for you, karena ini tidak nanti ya, aku about love life-nya nanti. Memang ada love life, tapi ini kayak obvious lah, ini sesuatu hal yang bikin kamu happy, cuman bukan sesuatu hal yang memang tadi kamu pengen fokusin, karena ini sisinya kamu defense. Message from the universe. Ada Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others. Anggap diri kamu center lah gitu, center yang nggak pakai baterai tapi harus dicas. Kamu pakai terus untuk ngebantu orang untuk nerangin jalannya, tapi center itu butuh dicas untuk bisa lebih terang lagi. Sama kayak dirimu juga seperti itu, bisa secara jiwa atau raga yang butuh healing, butuh recharge, butuh istirahat, butuh untuk retreat, butuh untuk santai, butuh untuk liburan, agar kemampuan kamu untuk menerangi jalan orang-orang lebih baik lagi gitu, lebih terang lagi. This is divine healing. Ini adalah sign atau tanda kamu harus mengistirahatkan, bisa pikiran, bisa jiwa, bisa hati, bisa tenaga. Nih, di sini ada Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have power. Jadi ini bukan waktunya kamu nyari power atau nyari kekuatan dari orang lain, tapi kamu harus nemuin di dalam diri sendiri. So, this is a message about your love life. There's spirit guide, angel, one power like God, goddesses. Obviously, my ghost can speak the truth, give permission and protection to see through people who pick choices number 3. Message about their love life. Children, your love life is influenced by children or affected by children. Jadi ada efek dari kisah masa kecil kamu
yang akan mempengaruhi soal percintaan di masa sekarang. Ini juga ada ketemu hubungan yang kayak puppy love, sebenarnya happy, cuman ini tergantung kamu nikmatin atau tidak. Di sini ada trust, the situation is calling for you to have faith. Jadi ini waktunya kamu percaya sama takdir. Okay? So aku bakalan lihat besarnya apalagi. There's spirit guide, angelic one power like God goddesses, give me permission and protection to say true. People who pick choices number 3, the gift from the universe for the people who pick choices number 3. The gift from the universe, what they receive. Ada the Four of Cups, gift from universe. Ada the Six of Pentacles. There's spirit guide, angel, one power like that. Message from the universe, gift from universe. Sometimes gini loh, perjalanan apalagi soal spiritual itu perjalanan yang kita jalanin sendiri. Jadi it's time to believe in yourself. Ini waktunya buat percaya sama diri sendiri. Jangan gampang terpengaruh sama orang lain. Terus di sini belajar untuk apa yang kamu terima, kamu bagi untuk sekitar. Karena kalau ngomongin soal hadiah, kemampuan untuk memberi. Di sini dari The Star, ini ada keadaan dimana apa yang kamu dapat jika kamu gunakan itu akan berguna banget. Jadi aku belajar gini, sama kayak tumbuhan, dia tumbuh untuk memberikan keindahan, bukan buat dia kan, bukan buat tumbuhannya sendiri, tapi untuk orang yang lihat. Sama kayak pohon giving oxygen buat, bukan buat dia tapi buat orang-orang. Sama everything that dasarnya karena semesta numbuhin secara natural, itu pasti bukan buat selflessness, bukan buat pribadi, tapi buat sekitar. When the universe gave you something, pasti ada meaningnya untuk kamu berikan ke orang lain. Di situ, when kamu fulfill that task, kamu melakukan tugas tersebut, di situ kamu akan mendapatkan impian yang kamu harapkan, atau kamu mendapatkan energi manifestasi yang ingin kamu hadirkan di dalam duniamu. Kalau energi The Star, kayak harapan yang terwujud, but you need to do something dulu, gitu. Dari The King of Wands, ini ngomongin soal you conquer something. Kalau aku lihat di sini, kamu bisa menaklukkan egomu, kamu bisa menaklukkan sisi tergelapmu. Cuman dari The King of Wands, kamu akan lebih berani lagi untuk bisa menerima apa yang hak untuk dirimu. Dari The Four of Cups, sebenarnya ini balik lagi ngomongin soal love life. Sometimes kita terpaku sama apa yang kita mau. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, ternyata udah di depan mata sebenarnya, gitu. Jadi belajar untuk bisa memahami apa yang kamu terima selama ini, gitu. So, kita bakal lihat ya, kita lihat the outcome of the situation. Terus spirit guide, angel, one power like God goddesses. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Tell me about the outcome of the situation. Ada the King of Pentacles. Later in life, kebanyakan, I just need to miss the outcome of the situation. Nanti kamu akan mendapatkan kenyamanan finansial yang luar biasa kalau aku lihat. Dan the King of Pentacles bukan hanya ngomongin soal finansial, uang ya, atau harta, tapi juga kamu akan ngerasa kaya in every aspect.
kayak secara knowledge, kayak secara kebaikan diri, they wanna come out, ya udahlah. The King of Pentacle, the Sun. Di sini ada the Fool sama the Ace of Pentacle. Semesta bakal memberikan kamu sesuatu yang lebih. Every time kamu dapat ngebantu semesta untuk membagikan kebahagiaannya. Dari Ace of Pentacle itu sama kayak kemakmuran secara finansial, secara materi, tapi Ace of Pentacle ini tergantung kamu bakalan mampu untuk mengolah ini agar bisa lama pentacle-nya datangnya atau memang hanya sekejap. Di sini ada the Fool, ada awal mula baru, sama the Sun. Ini ngomongin soal belajar untuk bisa nikmatin, gak harus segala sesuatu di complicated thing, gak harus segala sesuatu kamu pusingin gitu, dinikmatin aja apa yang datang. Dari the Sun itu kita belajar untuk menerima sebuah hal positif. Dari the Fool kita belajar untuk bisa lebih berani. Dari King of Pentacle, kalau ngomongin soal the outcome, di sini ibaratkan kamu akan mendapatkan kepuasan di hidup, kenyamanan di hidupmu. Di sini I see a lot of light energy, dimana kamu akan lebih bercahaya, sama kayak cahaya kamu dapat ngebantu orang. So, di sini kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buku reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya yang namanya buku reading itu diperuntukkan hanya untuk dirimu ya, jadi harap sabar karena ada antrian. Kalau kamu suka video ini bolehlah komen dan subscribe, jangan lupa share. See you in the next reading, bye.